Bangsa Aram kuno merupakan salah satu komunitas Semitik yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Timur Dekat kuno. Para sejarawan dan arkeolog dari berbagai latar belakang agama sepakat bahwa bangsa Aram muncul secara bertahap di wilayah Syam dan Mesopotamia bagian barat sekitar akhir milenium kedua sebelum Masehi. Mereka tidak muncul sebagai satu kerajaan besar sejak awal, melainkan sebagai kelompok kabilah penggembala yang kemudian menetap dan membangun kota-kota penting. Pengetahuan tentang bangsa Aram berasal dari prasasti batu catatan kerajaan teks keagamaan, serta temuan arkeologi yang tersebar di wilayah Suriah modern Irak, selatan Turki Tenggara, dan Palestina. Dalam pandangan sejarawan Yahudi, bangsa Aram memiliki hubungan erat dengan leluhur Bani Israel. Kitab Taurat menggambarkan Aram sebagai keturunan Aram bin Sam putra Nabi Nuh. Narasi ini menempatkan bangsa Aram sebagai saudara dekat bangsa Ibrani secara genealogis. Dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa Nabi Ibrahim berasal dari lingkungan Mesopotamia yang juga dihuni oleh kelompok Aram. Laban, paman Nabi Yakub, disebut sebagai orang Aram, dan wilayah Aram Naharaim disebut sebagai tempat asal sebagian leluhur bangsa Israel. Karena itu dalam tradisi Yahudi, Aram tidak selalu dipandang sebagai bangsa asing sepenuhnya, melainkan sebagai bagian dari rumpun Semitik yang memiliki ikatan darah dan budaya dengan Bani Israel. Meski demikian, catatan sejarah Yahudi juga memuat konflik politik dan militer antara kerajaan Aram seperti Damaskus dengan kerajaan Israel dan Yehuda. Prasasti Teldan yang ditemukan oleh arkeolog modern menjadi bukti penting karena menyebutkan Raja Israel dan menunjukkan adanya peperangan nyata antara kerajaan Aram dan Israel sebagaimana tercermin dalam teks kitab suci Yahudi. Para arkeolog Yahudi modern menekankan bahwa bangsa Aram memiliki identitas politik yang kuat, terutama pada masa kerajaan-kerajaan kota seperti Aram Damaskus, Hamat, dan Zobah. Bahasa Aram berkembang menjadi bahasa administrasi dan diplomasi yang luas digunakan di wilayah Timur Dekat. Temuan prasasti dalam bahasa Aram di berbagai wilayah membuktikan bahwa bahasa ini melampaui batas etnis dan menjadi lingua franca pada masa kekaisaran besar seperti Asyur dan Persia. Hal ini dipandang oleh sejarawan Yahudi sebagai salah satu faktor yang menjelaskan mengapa bagian tertentu dari kitab suci Ibrani ditulis atau dipengaruhi oleh bahasa Aram. Dalam perspektif Kristen, bangsa Aram memiliki makna teologis dan historis yang sangat penting. Para teolog dan sejarawan Kristen menyoroti fakta bahwa bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa dalam kehidupan sehari-hari diyakini sebagai dialek Aram. Injil mencatat beberapa ungkapan langsung dalam bahasa Aram seperti seruan doa dan kata-kata penyembuhan yang tidak diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Yunani. Hal ini menunjukkan kedalaman peran budaya Aram dalam konteks kehidupan keagamaan di Palestina pada masa Romawi. Bagi para arkeolog Kristen, temuan sinagoga gereja awal dan inskripsi batu di wilayah Galilea dan Suriah memperkuat pandangan bahwa komunitas berbahasa Aram merupakan bagian dominan dari masyarakat lokal. Sejarawan Kristen juga melihat bangsa Aram sebagai jembatan budaya antara dunia Ibrani, Yunani, dan Romawi. Bahasa Aram menjadi media transmisi tradisi keagamaan sebelum teks-teks tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Gereja-gereja Timur, seperti gereja Syria, mempertahankan bahasa Aram dalam liturgi mereka hingga berabad-abad kemudian. Dalam pandangan ini, Aram bukan sekadar bangsa kuno yang hilang, tetapi fondasi budaya bagi perkembangan kekristenan awal. Arkeologi Kristen modern menekankan kesinambungan komunitas Aram hingga periode Kristen awal melalui temuan manuskrip Syria dan struktur keagamaan yang menunjukkan keberlanjutan tradisi lokal. Dalam perspektif Islam, bangsa Aram juga dipandang sebagai bagian penting dari sejarah umat manusia dan para nabi. Para sejarawan Muslim klasik seperti Ibnu Katsir dan Ath-Thabari menyebut Aram sebagai keturunan Nabi Nuh melalui jalur Sam.
wilayah Syam yang menjadi pusat peradaban Aram dianggap sebagai tanah para nabi. Dalam tradisi Islam, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Yakub, dan Nabi Isa memiliki hubungan geografis dan kultural dengan wilayah yang dahulu dihuni oleh bangsa Aram. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebut bangsa Aram sebagai entitas politik, Al-Quran menggambarkan masyarakat Syam sebagai tempat turunnya wahyu dan perjuangan para nabi melawan kesyirikan dan kezaliman. Para sejarawan Muslim memandang bangsa Aram sebagai bagian dari umat-umat terdahulu yang memiliki peradaban bahasa dan sistem sosial yang maju, namun kemudian melemah karena konflik internal dan dominasi kekuatan besar seperti Asyur dan Babilonia. Bahasa Aram, menurut sebagian ulama, dianggap sebagai salah satu bahasa Semitik tertua yang memengaruhi perkembangan bahasa Arab. Beberapa ahli bahasa Muslim menyoroti kesamaan struktur dan kosakata antara bahasa Aram dan Arab sebagai bukti kedekatan historis. Arkeologi modern yang dikaji oleh sarjana Muslim menunjukkan bahwa kota-kota Aram seperti Damaskus merupakan salah satu kota tertua yang terus dihuni hingga masa Islam dan kemudian menjadi pusat penting dalam peradaban Islam awal. Secara keseluruhan, para sejarawan dan arkeolog dari tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam sepakat bahwa bangsa Aram kuno memainkan peran besar dalam membentuk sejarah politik, bahasa, dan agama di Timur Dekat. Meskipun masing-masing tradisi menafsirkan peran Aram melalui lensa teologis dan narasi keagamaan yang berbeda, temuan arkeologi memberikan gambaran yang saling melengkapi. Bangsa Aram tidak hanya hadir sebagai musuh atau sekutu dalam teks keagamaan, tetapi sebagai komunitas nyata yang meninggalkan jejak bahasa, budaya, dan kota-kota yang bertahan ribuan tahun. Warisan mereka hidup dalam bahasa kitab suci, tradisi liturgi, dan sejarah kawasan Syam yang hingga kini tetap menjadi pusat perhatian dunia. Penelitian arkeologi mutakhir juga menyingkap sisi kehidupan bangsa Aram yang jarang disentuh oleh narasi kitab suci. Penggalian di wilayah Suriah Utara dan lembah Sungai Efrat menunjukkan pola permukiman yang terorganisir dengan baik. Rumah-rumah dibangun dari batu dan bata lumpur dengan tata ruang yang menandakan struktur keluarga besar. Artefak berupa alat pertanian tembikar dan perhiasan memperlihatkan bahwa masyarakat Aram tidak hanya bergantung pada penggembalaan, tetapi juga mengembangkan pertanian dan perdagangan regional. Jejak jalur dagang yang melintasi wilayah Aram menghubungkan Anatolia, Mesopotamia, dan Levan menjadikan mereka perantara ekonomi yang penting jauh sebelum munculnya kekaisaran besar. Para sejarawan melihat bahwa fleksibilitas sosial bangsa Aram menjadi kunci daya tahan mereka. Tidak seperti kerajaan terpusat yang mudah runtuh ketika ibu kota jatuh, komunitas Aram tersebar dalam banyak kota dan kabilah. Ketika satu wilayah dikuasai kekuatan asing, kelompok lain tetap bertahan dengan menyesuaikan diri. Catatan Asyur menggambarkan orang Aram sebagai lawan yang gigih, namun juga sebagai administrator dan prajurit yang kemudian diintegrasikan ke dalam struktur kekaisaran. Dari sudut pandang arkeologi, hal ini terlihat dari kesinambungan budaya lokal meskipun terjadi pergantian kekuasaan politik. Dalam tradisi Yahudi kemudian bangsa Aram sering muncul sebagai simbol dunia luar yang berdekatan namun berbeda identitas. Bahasa Aram digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yahudi pasca pembuangan ke Babilonia. Hal ini tercermin dalam teks-teks keagamaan yang ditulis dalam bahasa Aram sebagai penjelasan dan tafsir. Para rabi melihat bahasa ini sebagai sarana untuk mendekatkan ajaran kepada masyarakat awam. Dengan demikian, warisan Aram justru menjadi bagian dari kehidupan religius Yahudi sendiri, bukan sekadar peninggalan bangsa lain. Dalam perkembangan Kristen Timur, identitas Aram berubah menjadi identitas kultural dan rohani. Komunitas berbahasa Aram di Mesopotamia dan Syam mempertahankan tradisi sastra yang kaya. Karya-karya teologis, puisi rohani, dan tafsir kitab suci
ditulis dalam bahasa Syria yang merupakan cabang dari Aram. Para sejarawan Kristen menilai bahwa pemikiran teologi Timur berkembang dengan corak berbeda dari dunia Yunani karena dipengaruhi pola bahasa dan budaya Aram. Hal ini memperlihatkan bahwa bangsa Aram tidak hanya menjadi latar sejarah, tetapi juga pembentuk cara berpikir keagamaan. Dalam pandangan Islam, sejarah bangsa Aram sering dipahami sebagai bagian dari sunnatullah dalam perjalanan umat manusia. Mereka mencapai kemajuan, lalu mengalami kemunduran seiring perubahan moral dan politik. Para ulama menekankan pelajaran bahwa kejayaan suatu kaum tidak bersifat abadi. Wilayah yang dahulu menjadi pusat Aram kemudian menjadi medan dakwah Islam dan melahirkan peradaban baru. Kota Damaskus yang pernah menjadi jantung kerajaan Aram kemudian menjadi pusat kekhalifahan dan ilmu pengetahuan Islam. Hal ini dipandang sebagai kesinambungan sejarah wilayah, bukan sekadar pergantian bangsa. Ahli arkeologi Muslim kontemporer juga menyoroti pentingnya menjaga situs-situs peninggalan Aram sebagai bagian dari warisan bersama umat manusia. Prasasti patung dan reruntuhan kota memberi gambaran tentang kepercayaan sosial dan seni mereka. Simbol-simbol religius Aram menunjukkan bentuk monoteisme awal yang bercampur dengan praktik lokal. Hal ini membantu para peneliti memahami konteks spiritual masyarakat Syam sebelum datangnya wahyu-wahyu besar. Dengan memperhatikan seluruh temuan tersebut, bangsa Aram kuno tampil sebagai masyarakat yang dinamis, adaptif, dan berpengaruh luas. Mereka bukan hanya tokoh pendukung dalam kisah bangsa-bangsa besar, tetapi aktor utama dalam pembentukan bahasa budaya dan jaringan sosial di Timur Dekat. Perbedaan sudut pandang Yahudi, Kristen, dan Islam tidak meniadakan kenyataan sejarah mereka, melainkan memperkaya cara manusia modern memahami masa lalu. Bangsa Aram menjadi contoh bagaimana satu komunitas dapat meninggalkan jejak mendalam meskipun tidak selalu dikenang sebagai kekaisaran besar. Kajian lintas disiplin juga memperlihatkan bahwa bangsa Aram memiliki sistem nilai yang tercermin dalam hukum adat dan praktik sosial mereka. Meskipun tidak banyak teks hukum Aram yang bertahan seperti milik Babilonia, pola penyelesaian sengketa dan struktur kepemimpinan lokal dapat disimpulkan dari catatan asing. Para peneliti menemukan bahwa kepala kota dan tetua memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan tidak sepenuhnya bersifat absolut, melainkan bergantung pada konsensus komunitas. Model ini membuat masyarakat Aram relatif lentur dan mampu bertahan dalam tekanan politik dari luar. Dalam bidang kepercayaan spiritual, bangsa Aram menunjukkan keragaman yang kompleks. Mereka mengenal konsep ketuhanan yang berlapis dengan dewa tertinggi yang menguasai langit, serta dewa-dewa lokal yang dikaitkan dengan kota atau wilayah tertentu. Sejarawan agama melihat pola ini sebagai tahap transisi dari politeisme menuju pemahaman ketuhanan yang lebih terpusat. Unsur ini menjadi perhatian penting bagi penafsir Yahudi, Kristen, dan Islam karena wilayah Aram merupakan panggung perjumpaan antara keimanan tauhid para nabi dan tradisi keagamaan lokal yang sudah mengakar. Interaksi budaya Aram dengan bangsa lain meninggalkan pengaruh kuat pada seni dan simbolisme. Motif ukiran batu dan segel menunjukkan perpaduan gaya Mesopotamia dan Levant. Arkeolog menemukan bahwa seniman Aram tidak hanya meniru, tetapi juga menyesuaikan simbol asing dengan makna lokal. Hal ini terlihat pada representasi kekuasaan raja yang digambarkan sebagai pelindung kota, bukan sebagai sosok ilahi. Pandangan ini memberi gambaran bahwa konsep kepemimpinan Aram lebih bersifat duniawi dibandingkan beberapa peradaban sezamannya. Dalam tradisi penulisan sejarah modern, bangsa Aram sering dipahami sebagai jaringan budaya daripada satu etnis tunggal yang kaku. Identitas Aram dapat berubah sesuai wilayah dan masa. Seorang Aram di lembah Orontes mungkin memiliki kebiasaan berbeda dengan Aram di tepi Efrat, namun tetap disatukan oleh bahasa dan memori kolektif. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa peninggalan Aram ditemukan di wilayah yang sangat luas
tanpa selalu disertai simbol politik yang seragam. Bagi sejarawan Yahudi, gagasan ini memperkuat pemahaman bahwa lingkungan sekitar Israel kuno terdiri dari masyarakat yang saling berkelindan. Tidak ada batas tegas antara satu bangsa dengan bangsa lain dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan pernikahan, perdagangan, dan bahasa menciptakan ruang bersama yang kompleks. Dalam konteks ini, Aram dipandang sebagai tetangga dekat yang ikut membentuk dinamika kawasan secara menyeluruh. Bagi pemikir Kristen, keberadaan Aram sebagai jaringan budaya membantu menjelaskan penyebaran ajaran dengan cepat di Timur Dekat. Bahasa dan kebiasaan yang sudah dikenal luas memudahkan komunikasi gagasan rohani. Hal ini membuat komunitas Kristen awal dapat berakar kuat di wilayah yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan Aram. Dalam pandangan Islam, keragaman bangsa Aram menjadi cermin kebijaksanaan ilahi dalam menciptakan umat manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sejarah mereka mengajarkan bahwa perbedaan tidak selalu berarti perpecahan, melainkan dapat menjadi sarana pertukaran ilmu dan nilai. Ketika Islam datang, ia tidak menghapus lapisan sejarah sebelumnya, tetapi membingkainya dalam visi tauhid yang lebih luas. Melalui sudut pandang ini, bangsa Aram kuno tidak lagi dipahami semata sebagai entitas masa lalu yang beku. Mereka tampil sebagai bagian dari proses panjang peradaban manusia yang saling terhubung. Jejak mereka menyebar dalam bahasa, agama, seni, dan struktur masyarakat yang terus memengaruhi dunia hingga hari ini. Penelusuran terhadap peninggalan material bangsa Aram juga membuka pemahaman tentang cara mereka memandang waktu dan ingatan kolektif. Tidak seperti peradaban yang gemar membangun monumen raksasa untuk mengabadikan penguasa tertentu, masyarakat Aram lebih menekankan keberlanjutan ruang hidup. Kota-kota mereka diperbaiki dan ditata ulang di atas fondasi lama, sehingga satu tempat menyimpan lapisan sejarah berabad-abad. Pendekatan ini membuat identitas mereka tidak terikat pada satu masa keemasan tertentu, melainkan pada keberlangsungan komunitas. Bagi arkeolog, hal ini menjelaskan mengapa jejak Aram sering tersembunyi di balik lapisan peradaban lain, namun tetap dapat dikenali melalui pola bahasa dan tata kota. Hubungan bangsa Aram dengan alam sekitar juga menjadi fokus kajian terbaru. Bukti lingkungan menunjukkan bahwa mereka mampu menyesuaikan diri dengan kondisi iklim yang berubah. Sistem pengairan sederhana dan pengelolaan ladang memperlihatkan pemahaman ekologis yang matang. Para sejarawan menilai bahwa kemampuan beradaptasi ini turut menjelaskan mengapa komunitas Aram tetap bertahan meski wilayah mereka sering menjadi medan konflik antar kekuatan besar. Mereka tidak bergantung pada satu sumber daya tunggal sehingga mampu berpindah dan menata ulang kehidupan ekonomi sesuai keadaan. Dalam kajian teks-teks kuno, bangsa Aram sering muncul bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai latar yang stabil. Namun, justru dari posisi inilah pengaruh mereka meluas. Bahasa yang mereka gunakan menjadi sarana pencatatan administrasi dan perjanjian antar kerajaan. Hal ini membuat gagasan hukum dan tata kelola menyebar lebih cepat. Para filolog menekankan bahwa peran bahasa Aram dalam penyebaran konsep pemerintahan sering diremehkan karena fokus sejarah lebih tertuju pada kekaisaran penakluk. Bagi tradisi Yahudi, kemudian kesadaran akan peran lingkungan Aram membantu memahami proses pembentukan identitas pasca pembuangan. Kehidupan di tengah masyarakat berbahasa Aram membentuk cara berpikir religius yang lebih dialogis. Diskusi dan penafsiran lisan berkembang pesat karena bahasa sehari-hari memungkinkan pemahaman yang lebih luas. Hal ini menjadi fondasi bagi tradisi belajar yang menekankan debat dan pemikiran kritis. Dalam konteks Kristen Timur, kesinambungan budaya Aram memungkinkan pelestarian ingatan akan figur-figur awal iman. Kisah-kisah disampaikan dari satu generasi ke generasi lain melalui bahasa yang hidup di tengah masyarakat. Para sejarawan menilai bahwa faktor ini membuat komunitas Timur memiliki rasa kontinuitas sejarah yang kuat
meskipun mengalami tekanan politik dan teologis dari luar. Dalam kerangka Islam, pemahaman terhadap bangsa Aram membantu menempatkan wilayah Syam sebagai ruang pertemuan peradaban. Ketika Islam berkembang di kawasan tersebut, ia berinteraksi dengan masyarakat yang telah lama terbiasa dengan keberagaman bahasa dan keyakinan. Hal ini memudahkan proses integrasi sosial dan lahirnya pusat-pusat ilmu. Ulama dan sejarawan Muslim melihat kesinambungan ini sebagai bagian dari hikmah sejarah yang mempertemukan umat-umat terdahulu dengan risalah terakhir. Dengan memperluas sudut pandang seperti ini, bangsa Aram tidak lagi dipahami hanya melalui peperangan atau silsilah semata. Mereka hadir sebagai komunitas yang membentuk kebiasaan berpikir, pola komunikasi, dan cara hidup yang berpengaruh lintas zaman. Keberadaan mereka menjadi bukti bahwa sejarah tidak selalu digerakkan oleh kekuasaan besar, melainkan juga oleh masyarakat yang mampu bertahan beradaptasi dan menyebarkan pengaruh secara halus namun mendalam. Penilaian mutakhir dari kalangan sejarawan dunia juga menempatkan bangsa Aram dalam kerangka sejarah global yang lebih luas. Mereka tidak lagi dipandang sekadar sebagai komunitas regional, melainkan sebagai penghubung antar peradaban besar. Letak geografis wilayah Aram berada di titik persilangan antara timur dan barat utara dan selatan. Kondisi ini menjadikan masyarakatnya terbiasa berinteraksi dengan beragam budaya sejak dini. Dari interaksi tersebut lahir kemampuan bernegosiasi, berdagang, dan beradaptasi yang membentuk watak sosial mereka. Para peneliti melihat bahwa keahlian ini diwariskan lintas generasi dan menjadi modal kultural yang terus bertahan meskipun identitas politik mereka berubah. Dalam studi antropologi sejarah bangsa Aram juga dipahami melalui pola keluarga dan hubungan kekerabatan. Struktur sosial mereka menempatkan keluarga besar sebagai unit utama. Ikatan darah dan perjanjian antar kelompok menjadi sarana menjaga stabilitas. Hal ini terlihat dari tradisi pernikahan dan aliansi lokal yang memperkuat jaringan sosial. Sejarawan menilai bahwa sistem seperti ini memungkinkan penyebaran nilai dan bahasa secara alami tanpa paksaan negara. Identitas Aram bertahan bukan melalui simbol kekuasaan, melainkan melalui kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan sastra lisan bangsa Aram, meninggalkan pengaruh yang sulit dilacak secara langsung, namun terasa kuat. Cerita hikmah perumpamaan dan nasihat diwariskan dari mulut ke mulut. Pola narasi ini kemudian terlihat dalam gaya penyampaian ajaran keagamaan di kawasan tersebut. Para ahli sastra menilai bahwa kecenderungan penggunaan kisah sederhana dengan makna mendalam merupakan ciri budaya Aram yang kemudian mewarnai tradisi keagamaan Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi kalangan Yahudi, kesadaran akan latar budaya Aram membantu membaca teks suci secara lebih kontekstual. Ungkapan dan istilah tertentu menjadi lebih jelas ketika dipahami dalam lingkungan bahasa dan kebiasaan setempat. Hal ini memperkaya penafsiran dan mencegah pembacaan yang terlepas dari realitas sejarah. Para sarjana modern menekankan pentingnya memahami dunia Aram untuk menggali makna yang lebih utuh dari tradisi kuno Israel. Dalam dunia Kristen, pendekatan sejarah semacam ini membuka pemahaman baru tentang penyebaran awal ajaran. Komunitas berbahasa Aram menyediakan ruang bagi dialog lintas kelompok. Mereka terbiasa hidup berdampingan dengan perbedaan, sehingga gagasan baru tidak selalu dipandang sebagai ancaman. Sejarawan gereja melihat kondisi ini sebagai salah satu faktor yang memungkinkan tumbuhnya komunitas iman di wilayah timur sebelum akhirnya menyebar ke wilayah lain.